Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, kali ini Bu Dinda akan coba mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Baik, di materi pertama pada pelajaran bahasa Indonesia ada teks berita. Ya, oke, coba kita lihat sama-sama apa saja yang akan kita pelajari pada topik teks berita ini. Ya, kita akan sama-sama memahami 5W plus 1H, teman-teman ya, dalam sebuah teks berita. Kemudian kita akan coba mengenali struktur dan pola penulisan berita, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, menyimpulkan isi teks berita dan memberi tanggapan, serta kemudian kita akan mencoba sama-sama membuat teks berita dan menyajikan teks berita. Oke, teman-teman. Kalau dengar kata berita, tentu dulu-dulu tuh yang paling sering tuh adanya di mana? Koran ya, koran atau berita televisi ya. Nah, yang kalian udah jarang lihat itu sekarang siaran radio ya. Siaran radio juga memberitakan berita ya. Nah, koran juga kalian udah jarang lihat ya. Yang sekarang itu banyak berita itu ditampilkan secara online atau menggunakan media internet. Nah, jadi tidak lagi menggunakan kertas, gitu ya. Biasanya kalau di laman website, ya itu kalian udah tahu nih ada www ya atau www. Bla 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 something like that. Nah kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah media saat ini ya yang kalian banyak lihat bagaimana para jurnalis atau pencari berita menuliskan beritanya. Jadi tidak lagi dalam bentuk koran, tapi sudah dalam bentuk media elektronik. Ya, baik. Mari kita sama-sama melihat apa saja yang dibahas dalam pembahasan teks berita ini. Nah, yang pertama, kita coba simak apa itu pengertian dari berita. Nah, teman-teman, berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, jadi kalau misalnya kejadian tersebut sudah lama gitu ya, sudah lama terjadi, dia tidak menjadi sebuah berita, tapi menjadi sebuah bukti sejarah atau arsip gitu ya, yang sudah didokumentasikan. Nah, sebuah teks dikatakan menjadi sebuah berita karena di sana terdapat unsur waktu, ya. Jadi waktunya itu baru saja terjadi, sedang terjadi, ya, atau bahkan dituliskan yang akan terjadi. Jadi kalau yang sudah lampau atau dia kalian bacanya di buku-buku, apalagi buku-buku sejarah, maka dia sudah tidak lagi menjadi sebuah berita, tapi menjadi catatan sejarah atau arsip. Nah, apa saja ya unsur yang membangun sebuah berita? Nah, teman-teman coba dibuka buku teks bahasanya. Kita sama-sama lihat di halaman 5 dan 6. Nah, di sana tuh ada terlihat dasar dari sebuah teks yang kemudian kita bisa simpulkan ini adalah sebuah berita. Jadi, biasanya yang pertama kali dilihat atau yang perlu kita baca adalah unsur adiksimba, ya, dikenal dengan adiksimba. Apa itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau dikenal dengan 5W plus 1H. What, where, when, who, why, and how. Nah, sebuah teks jika dia kemudian diawali dengan penjelasan adiksimba ini, maka kita bisa menyebutkan bahwa teks tersebut merupakan sebuah teks berita. Oke, kita lihat lagi. Nah, selain dari orientasi pertamanya, ya, orientasi teksnya,
yang adik Simba tadi, kita juga bisa menemukan banyak uraian lain gitu ya yang perlu kita baca. Sehingga kemudian kita akan menemukan bahwa ya ini sebuah berita. Kita bisa lihat dari struktur dan pola penulisannya. Oke, coba kita lihat sama-sama. Nah, sambil membahas ini, teman-teman boleh membuka halaman 10 dan 11 ya. Coba kita lihat. Nah, struktur dari sebuah penulisan teks berita itu ada 3, teman-teman. Orientasi atau dikenal dengan teras berita. Jadi bagian orientasinya, bagian teras berita. Kemudian bagian peristiwa dan bagian sumber berita. Nah, jadi kalau teras berita itu apa? Yang tadi yang 5W1H itu ya, yang adik Simba itu biasanya. Nah, dia disebutkan, dituliskan di pembukaan awal. Kalau di halaman 10 dan halaman 11, kalau teman-teman lihat ya di teks dari halaman 7 ya teman-teman ya, di halaman 7 misalnya. Menolak suap. Polisi ini memilih jadi pemulung. Nah, di situ tuh udah termasuk judulnya nih. Ya, ada judulnya. Nah, di situ di awalan tuh pasti disebutin di teras beritanya itu disebutin gambaran besar dari judul tersebut. Nah, baru kemudian pada bagian di tengahnya ada peristiwanya. Peristiwanya adalah berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir. Baru kemudian ditutup dengan sumber beritanya. Jadi pasti disebutkan ini dapat dari mana, kejadiannya di mana, gitu ya. Berisi mengenai sumber didapatnya berita. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Nah, bagaimana dengan polanya gitu ya? Jadi ada struktur, ada pola ya teman-teman. Pola berita itu dikenal dengan piramida terbalik. Nah, tadi ini orientasi atau di teras berita itu udah mencakup juga dengan pola beritanya. Nah, kenapa disebut piramida terbalik? Karena yang paling menonjol, yang paling utama, paling penting gitu ya, ini bagiannya menjadi lebih besar. Nah, dia ditonjolkan di awal. Kemudian uraian peristiwa tuh seringnya pada saat kita membaca orang tidak terlalu memperhatikan detailnya gitu, tapi lebih ke tentang apa, kemudian kesimpulannya. Nah, kemudian yang menarik lagi misalnya dampaknya gitu ya. Jadi dalam piramida, dalam polanya disebut piramida terbalik, dia susunannya sebagai berikut. Ada lead, neck, body, dan leg. Lead atau kepala berita. Judul utama biasanya ditulis besar-besar. Nah, kalau di koran, teman-teman nanti coba kita sama-sama lihat ya di koran. Kalau di koran-koran, nah itu seperti itu. Ada lead, judul beritanya tuh menarik gitu ya. Menolak suap, polisi ini memilih jadi pemulung. Itu di halaman 7. Coba lihat lagi yang ada di halaman 5. Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Nah, kan itu tuh hal yang menarik, kuda gitu. Jadi judulnya nih yang menarik perhatian orang untuk membaca beritanya. Nah, kemudian bagian neck atau teras berita. Nah, ini biasanya disebutin yang intisari beritanya. Biasanya ada di paragraf pertama, kedua, nah itu disebutin, biasanya begitu. Kemudian body atau paragraf lengkap, ya, uraian lengkap. Nah, baru terakhir kemudian ditutup dengan kalimat penutup ya di bagian leg. Nah, tapi ini biasanya bersifat pilihan. Jadi kadang-kadang dia menyimpulkan, kemudian ada intisari atau kemudian hikmah. Nah, itu biasanya menjadi pilihan, bisa dituliskan, bisa tidak. Jadi makanya itu juga ditaruhnya di bagian bawah dan dapat porsi yang kecil. Nah, seperti itu. Jadi disebutnya piramida terbalik karena di dalam sebuah struktur berita dia punya porsi yang berbeda. Yang paling penting biasanya dituliskan di awal. Oke, coba kita lihat lagi yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita coba menelaah unsur kebahasaan berita, teman-teman. Nah, sebelum kita lihat unsur kebahasaannya, kita perlu bedain dulu mana yang teks berita dan teks non-berita, teman-teman. Nah, sambil bahas ini, teman-teman boleh lihat di halaman 12 sampai dengan 13. Ya.
Jadi disebut berita tadi ya di awal ada waktunya gitu ya, faktual dan aktual. Coba teman-teman nanti cari apa arti kata faktual dan apa arti kata aktual. Ya, aktual kaitannya dengan waktu, ya betul. Nah, berita biasanya dibuat oleh wartawan. Nah, karena itulah di dalam penulisan berita dia menggunakan verba-verba pewarta, memberitakan, melaporkan, menuliskan, menuturkan. Nah, seperti itu ya kata-katanya menggunakan kata-kata yang seperti itu. Kemudian susunan piramida terbalik ya, menjelaskan pokok di awal sampai kemudian ke penutup. Ya. Selain itu menggunakan bahasa yang komunikatif, ya, menggunakan bahasa yang populis, yaitu apa itu bahasa yang dipahami banyak kalangan. Dan pada saat menuliskan berita tidak mencantumkan opini pribadi. Kalau ada opini pribadi itu apa? Itu gosip ya. Nah, dia menggunakan kalimat yang logis, jadi harus ada dasarnya, sumbernya dari mana, kata siapa, disebutkan orangnya siapa, posisinya mengapa kalimat-kalimatnya dijadikan acuan. Misalnya, menurut Presiden Jokowi, berdasarkan pengumuman Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, seperti itu ya, disebutkan sumbernya atau orang yang berwenang untuk menyampaikan kalimat berita tersebut. Itu berita. Nah, bagaimana dengan yang non berita? Dia bisa faktual, ya, tapi unsur-unsur yang membangun lainnya, ciri-ciri lainnya, bisa jadi dia dibuat oleh orang yang ahli dalam bidangnya, tapi dia tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata verba pewarta gitu ya, bukan verba atau bukan kata berita. Kemudian dia tulisannya bersifat induktif. Hal pokoknya atau kesimpulannya itu di akhir. Bahasanya sesuai jenis teks. Yang tadi ada deskripsi, narasi, eksposisi gitu ya. Mencantumkan opini pribadi. Jadi biasanya ada hasil dari kesimpulan yang bersifat pribadi atau ada saran gitu. Nah, itu dia bukan berita. Misal dituliskan dalam bentuk karya ilmiah, teks deskripsi, laporan penelitian. Nah, itu dia bukan termasuk berita karena waktunya tidak aktual. Kalau berita itu ini ciri utamanya itu dia aktual. Baik, sekarang coba kita lihat yang berikutnya adalah ya, ini dia ciri kebahasaannya. Nah, yang pertama menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, teman-teman boleh masih tetap mencermati halaman 12 sampai 13 ya. Jadi dia kalimat langsung tuh biasanya ditandai dengan tanda petik, teman-teman. Ya, ada tanda petik seperti ini. Menurut Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim bahwa menurut Presiden Jokowi bahwa seperti itu. Atau kalimat tidak langsung. Kalimat yang dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Jadi tidak menggunakan tanda petik ya, disebutkan saja Presiden Jokowi mengatakan pada hari Senin siang di rapat kabinet bahwa perihal pembagian dana BPJS, nah seperti itu. Jadi dia bisa kita bisa menuliskan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Kemudian yang B, menggunakan kata kerja mental. Apa tuh kata kerja mental? Jadi dia kata kerja yang bukan terlihat fisiknya. Gitu ya. Apa saja itu? Ada 3 nih teman-teman. Kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, jadi menggunakan panca indera kita, mata, hidung, telinga, mulut, ya, lidah. Kemudian menggunakan, jadi mewakili kegiatan berpikir manusia, kemudian mewakili aktivitas merasanya manusia. Contoh, mengindrai, melihat, mendengar, menyaksikan, membaui, menuturkan. Nah, ya. Misalnya pemerintah melihat bahwa kondisi ekonomi di semester kedua ini akan mengalami peningkatan. Nah, mendengar peristiwa di Beirut baru-baru ini, ya seperti itu ya. Kemudian berpikir,
Berpikir biasanya diwakili dengan kata-kata mengerti, memahami, menurut, menyimpulkan, menganalisis, ya. Misalnya seperti kejadian yang di Beirut kemarin ya, ada gudang bahan bakar ya, natrium atau apa tuh kemarin yang meledak itu ya. Misalnya Kementerian Keamanan menganalisis dari pasca kejadian meledaknya. Nah, ada kata menganalisis. Nah, kemudian yang ketiga, merasa. Contohnya seperti ini. Khawatir, menduga, berjaga-jaga, hati-hati, menyegerakan, menganggap. Nah, ini bagian-bagian dari perasaan ya, tapi bisa diberitakan. Nah, ini juga begitu, berpikir dan mengindrai. Jadi kalau ada selama isi teksnya ini ada peristiwa-peristiwa yang diceritakan menggunakan kata kerja mental, nah dia termasuk ciri teks berita. Dan kita menelaah unsur kebahasaan ini untuk membantu kita pada saat kita membuat teks berita. Oke, nanti kita coba ya teman-teman. Ya, masih ciri kebahasaan dalam unsur berita, apalagi yang C yaitu menggunakan konjungsi temporal. Temporal, sama, ini juga waktu ya. Apa itu konjungsi ya, ini konjungsi temporal, kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Kata ini penting untuk menjelaskan urutan kejadiannya. Contoh, kemudian, sesudahnya, setelah itu, ketika, sedari, selama, semenjak, sementara, seraya, tatkala. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Dan tentunya dia menggunakan keterangan waktu. Jadi konjungsi sama keterangan waktu itu berbeda, tapi mirip-mirip juga. Kalau konjungsi itu kata hubungnya dari satu paragraf ke paragraf berikutnya. Kalau keterangan waktu pada kalimatnya, pada kalimat tersebut. Kemarin terjadi kebakaran di... Nah, biasanya kebakaran terpicu karena 3 hal ini. Namun, kejadian kebakaran kemarin ternyata terpicu karena... Nah, pernah suatu kebakaran justru terjadi karena, nah kayak gitu ya teman-teman. Sering, semenjak, sementara, keesokan harinya, terkadang, sekarang, dan selalu. Jadi ada keterangan waktu sama konjungsi waktu, teman-teman ya. Nah itu kita bisa bedakan dari sana. Berikutnya, yang E, menggunakan bahasa baku. Nah, jadi nggak ada tuh kita harus hati-hati teman-teman menggunakan kata-kata yang baku pada saat kita menuliskan berita. Nah, ini beberapa contoh ya. Sama nih, kalian boleh lihat juga di halaman 15. Nah, ini kita sering melakukan kesalahan. Cendera mata, nulis apotik, fitnah, ini juga sering nih ya. Silahkan, nah harusnya haknya nggak ada. Ya, coba nih. Kita lihat ya, Bu Dinda geser dikit. Iya. Nah, tandailah pembeda kata tidak bakunya. Ini hurufnya harusnya apa? E. Ini harusnya di mana? F. Ya, ini harusnya dipisah. Ya, seperti itu ya. Ini juga sering nih, himbau. Harusnya imbau. Asam harusnya asam. Kualitas harusnya pakai UA, tidak perlu W. Sama seperti jadwal. Bukan jadwal, tapi jadwal harusnya. Andal, ini jadi sering juga handal, harusnya andal, keandalan, bukan kehandalan ya. Dulu iya dipakai handal, sekarang jadi andal, menjadi baku. Nah, kata baku dan tidak baku kita bisa temukan di mana? Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada banyak nih PDF-nya, teman-teman boleh lihat, boleh cari di Google. Nah, sambil banyak membaca, teman-teman perlu banyak membaca sehingga teman-teman jadi makin banyak tahu tentang kata-kata baku. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia bahasa berita dan ragam bahasa berita. Jadi dari yang tadi udah kita bahas dari topik yang pertama sampai yang ketiga tadi, sebenarnya kita juga bisa lebih singkat nih. Jadi sebuah kalimat berita itu biasanya merupakan kalimat yang efektif, teman-teman. Nanti teman-teman cari ya. Nah, ini Bu Dina kasih tugas nih. Coba cek kembali tugas belajarmu yang pekan lalu dan kumpulkan kembali hasil perbaikannya ya. Nanti Bu Dinda siapkan slotnya di
GCR atau Google Classroom kita. Nah, sekarang coba kita lihat nih, apa saja sih yang menjadi ringkasan untuk mengenali sebuah berita, atau nanti kalau misalnya kalian mulai latihan membuat teks-teks berita, atau nanti mungkin ada yang senang dengan dunia penulisan gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama, berita tuh disajikan secara singkat, kemudian dia juga padat ya, sederhana, sedapat mungkin kalimatnya tuh tunggal, pendek, dan mudah dimengerti. Kemudian dia lugas, jadi logis juga, jangan ada unsur-unsur pribadi, tidak menambah-nambahkan atau mengurangi. Jadi tepat dan pas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sumbernya, sesuai dengan kenyataannya, apa adanya. Dan gunakanlah kata-kata yang menarik, memilih kata yang efektif dan populer di masyarakat. Jadi jangan sampai menggunakan kalimat yang sulit. Kalau misalnya menggunakan kalimat sulit, kita perlu menjelaskan dengan cara menggunakan dalam kurung atau sedikit diberikan paragraf untuk penjelasan tambahan. Baik, kita udah mau sampai di yang terakhir nih teman-teman. Nah, oke, teman-teman, untuk pekan yang kedua, kita akan coba latihan untuk menyimpulkan berita nih, teman-teman. Teman-teman silahkan membuka halaman 17, kita coba cermati. Apa tugasnya? Tanggal 12 ya, teman-teman. Bacalah berita di halaman 17 dan jawablah pertanyaan di halaman 16. Simpulkan teks berita tersebut dengan menerapkan pertanyaan adik Simba. Oke, coba kita lihat halaman 17, teman-teman. Apa di sana? Jadi beritanya halaman 17, tapi teman-teman menjawab pertanyaan di halaman 16 ya. Ya. Nah, itu dia unsur kebahasaannya. Ya, unsur kebahasaannya. Kalimat langsung. Coba teman-teman kutip 2 sampai 3 kalimat. Apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Kalimat tidak langsungnya ada enggak? Kemudian kata kerja mentalnya, konjungsi temporal, dan keterangan waktu. Jika di teks halaman 17 tersebut kurang memenuhi dari pertanyaan, teman-teman boleh menggunakan teks berita sendiri. Ya, tapi dicantumkan beritanya apabila teman-teman mengambil dari laman internet. Nah, untuk yang adik Simba ini, ya, nah, teman-teman tolong sematkan sendiri. Ya, tambahkan dari tugas yang ada di halaman 16. Coba teman-teman uraikan dari teks halaman 17 tentang mau tahu siapa pemain bola dengan gaji tertinggi di dunia. Nah, itu ya. Apa, tentang apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba diuraikan. Jadi tugasnya ada 2 ya di halaman 17 ini. Baik, yang terakhir kita coba lihat. Nah, insya Allah pekan tanggal 19 Agustus ini harusnya, tanggal 19 Agustusnya kita akan coba berlatih untuk menyajikan berita. Nah, buatlah pengembangan sebuah berita berjudul Pelajar SMA menciptakan robot dengan mengikuti panduan penyajian berita pada halaman 18 sampai 19. Cermati teks pada halaman 18 sampai halaman 21. Nah, teman-teman perlu memperhatikan apa itu struktur berita, unsur kebahasaannya, dan perhatikan kaidah ragam bahasa jurnalistik. Ya, nanti ini untuk pekan depannya lagi teman-teman ya, tanggal 19 Agustus. Oke. Nah, ini Bu Dinda rangkum sedikit apa saja yang perlu kita pelajari dalam pembelajaran teks berita ini. Ya, itu aja yang bisa Bu Dinda sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, selama di rumah, pastikan teman-teman adalah anak-anak soleh-solehah yang belajar untuk menjadi anak yang mandiri. Ya, tetap semangat. Meskipun informasi atau materi atau materi belajar dari guru-guru tidak terlalu memenuhi, masih kurang, buku-buku yang sudah diberikan itu akan sangat bermanfaat kalau teman-teman mencari tahu lebih banyak secara mandiri. Nah, Bu Dina juga minta
dari materi yang Bu Dinda sajikan, teman-teman coba tuliskan kembali di buku catatan teman-teman ya. Insya Allah pekan depannya lagi nih tanggal 19 Agustus ya, Bu Dinda akan coba juga minta catatan kalian, fotokan. Bu Dinda akan tambahkan poin sendiri buat teman-teman yang mencatat dari apa yang Bu Dinda sajikan melalui media video ini. Oke ya teman-teman, semoga belajarnya tambah sukses, mudah ya, jangan pernah putus semangat, terus pacu diri kita untuk tetap disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, walaupun kita sendirilah yang mendorong diri kita ya, jangan bergantung pada kondisi ayah dan bunda kita atau umi abi kita di rumah. Umi dan abi punya tanggung jawab dan kewajibannya sendiri ya, yaitu menjaga kalian. Nah, kalian berkewajiban untuk belajar sungguh-sungguh dan jangan lupa menjaga sholat juga bacaan Qur'annya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.